The final brilliant move. Would you like that, Panther? Halo, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Hot Box yang dirilis pada tahun 1972. Film ini bercerita tentang para gerilyawan yang menangkap 4 orang perawat. Mereka berjuang untuk mengobati orang-orang yang sakit, sekaligus untuk melawan kekejian aparat pemerintahan. Cerita berawal di Republic of San Rosario ketika seorang anak kecil dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan yang cepat oleh para petugas medis. Berbeda saat di desa, anak kecil yang sakit diberikan obat-obatan tradisional dan tidak mampu terselamatkan. Tak lama kemudian, 4 perawat asal Amerika liburan ke pantai didampingi oleh pemandu wisata. Mereka adalah Lynn, Senorita, Sue, dan juga Ellie. Keempatnya bertugas di kota ini sebagai tenaga kesehatan yang dipekerjakan oleh pemerintah, termasuk menangani kecelakaan anak kecil tempo hari. Lalu saat mereka tiba di sebuah pulau, Lynn pun menghilang secara tiba-tiba. Lynn! Kepergian Lynn disusul oleh munculnya satu pria yang menuju ke arah mereka. Pria itu menembak salah satu pemandu wisata dan membawa pasukannya yang sudah dilengkapi persenjataan. Diketahui mereka adalah pasukan Congasiero, sebuah organisasi kriminal bersenjata yang paling ditakuti di negara itu. Mereka menangkap Lynn dan melukai keempat pemandu wisata dengan sangat kejam. Bahkan tak hanya itu saja, para pria diikat di kapal dan dibiarkan terombang-ambing di lautan, sedangkan semua perempuan ditahan dan dibawa untuk dijadikan sandera. Di lain tempat, seorang pria misterius mencegat polisi di jalanan. Dia melakukan penyerangan bersama pasukannya bermodalkan sebuah panah, sampai polisi itu terbunuh dengan sangat mengenaskan. Sementara itu, Lynn dan temannya dibawa ke tengah hutan. Mereka tidak mengetahui motif para penculik karena orang-orang itu berbicara bahasa yang asing. Mereka juga tidak tahu harus melakukan apa karena memikirkan nasibnya yang mungkin akan seperti para pemandu. Namun alih-alih takut, Lynn justru berani menatap penjahat itu sekaligus meludahi wajahnya. Hal tersebut membuat ia langsung mendapatkan perlakuan yang sangat tidak layak. Beruntungnya datang para gerilyawan yang dipimpin oleh pria bernama Flavio. Mereka menebus para perawat dengan sejumlah uang dan menyelamatkan mereka dari kekejaman pasukan Congasiero. Sayangnya setelah mereka merasa aman, Flavio memberitahu bahwa tujuannya ke sini bukan untuk membebaskannya. Mereka tetap akan ditahan untuk membantu mengobati orang-orang yang sakit di desa. Mereka juga harus menuruti perintahnya atau mereka kembali diserahkan kepada para penculik. We spend the night here. We leave in the morning. Ancaman tersebut membuat para perawat terpaksa ikut ke sebuah markas gerilyawan yang berisi banyak pasukan. Mereka adalah orang-orang yang melawan pemerintah dan menuntut keadilan bagi fasilitas kesehatan di desa yang jauh tertinggal dibandingkan di kota. Sebagai seorang ketua, Flavio mengenalkan pria bernama Ronaldo, salah satu orang yang giat berjuang mendirikan klinik dan membangun apotek yang layak bagi masyarakat. Mereka juga menyampaikan bahwa ingin diajarkan cara pertolongan pertama, karena di sini mereka benar-benar tidak memiliki obat jenis apapun. Namun meskipun tujuan itu mulia, Senorita memberitahu bahwa penculikan ini adalah sebuah tindakan yang kriminal. Flavio pun sudah tidak peduli lagi. Ia cukup muak melihat kematian yang hampir setiap hari terjadi di desa. Maka jika mereka tetap membantahnya, Flavio mengancam akan menembaknya. Not, you will all be shot. Kemudian datanglah seorang anak kecil bernama Movelito. Dia dan ayahnya selalu datang untuk memberikan informasi terkait kabar masyarakat di desa. Ada pula seorang wartawan terkenal bernama Garcia.
Dia ingin memuat berita terkait protes mereka berbentuk sebuah dokumenter. Melihat bahwa Movelito mengemudikan mobilnya ke sini, Senorita pun langsung mengecek mobil itu sampai mengetahui bahwa masih ada kuncinya yang menyantol. Maka saat orang-orang sedang sibuk dengan urusannya, Senorita mengajak teman-temannya untuk pergi mengendarai mobil tersebut. I can't drive it. Hanya dalam waktu yang singkat, para gerilyawan menyadari pelarian mereka sehingga langsung melakukan pengejaran. Mereka pun berusaha pergi secepat mungkin, namun ternyata jalur yang mereka lewati berujung pada jalan buntu. Keadaan itu membuat mereka diseret kembali ke markas dan digeledah satu persatu. That bastard! Semenjak kejadian itu, mereka mulai beradaptasi tinggal di sana tanpa melawan. Lin juga diperintahkan membuat daftar obat dan perlengkapan yang benar-benar tidak dimiliki di desa ini. Begitupun Su yang mengajarkan tindakan pertolongan pertama yang belum diketahui oleh banyak orang. Selain itu, para gerilyawan juga mengasah skill bertarungnya karena yang akan mereka hadapi adalah para tentara pemerintahan. Waktu pun dilewati hingga Flavio merancang denah apotek pertama yang akan mereka tuju, di mana mereka harus membawa satu perawat dan memilih Lin untuk ikut dalam pencurian ini. Maka saat di hari H, mereka berangkat ke sebuah klinik dan melihat banyak pasien tua yang tidak terurus. Mereka pun segera menahan seorang perawat, namun tiba-tiba dua polisi datang sehingga mereka langsung melawannya. Lalu saat polisi itu berhasil ditumbangkan, mereka melihat kondisi apotek yang ternyata tidak memiliki persediaan obat yang mencukupi. Menurut sang perawat, persediaan yang mereka butuhkan belum juga dikirim dari daerah Aganar. It meant we sent supply request to Aganar, but nothing. Kembali tanpa membawa apapun, Flavio dan rekannya mulai menyelidiki daerah Aganar yang merupakan depot suplai Provinsi Timur dan terdapat gudang kecil yang dijaga oleh pasukan bersenjata. Sementara itu, Lin mulai menemui temannya untuk menceritakan kondisi di klinik yang bisa dibilang sangat miris. Ia juga menceritakan tentang datangnya dua polisi yang hampir saja memergoki mereka. Namun Su malah menyalahkannya karena Lin malah berpihak kepada para gerilyawan dan tidak berusaha melaporkan terkait penculikan ini. Hal itu membuat ia mengeluarkan pembelaan bahwa situasi di sana tidak semudah bayangannya. Me. I was the one who was out there. Setelah mengetahui lokasi obat-obat itu disembunyikan, Flavio memimpin pasukannya untuk melakukan pengintaian. Lalu saat kondisi telah aman, mereka memasuki wilayah itu dengan menghabisi satu persatu orang yang berjaga. Naas saat serangannya salah sasaran, posisi mereka ketahuan hingga para tentara balik menyerangnya. Baku tembak pun terjadi sampai mereka terkepung dan dihujani tembakan dari berbagai arah. Kondisi itu membuat Flavio tertembak di lengannya, namun ia masih melanjutkan pergerakan sampai pasukannya berhasil menembus pintu gudang. Saat itulah Lin langsung menandai perlengkapan medis yang mereka butuhkan, tapi saat hampir membawanya, beberapa gerilyawan ditembak hingga terbunuh. Oleh karena itu, Flavio menarik mundur pasukannya dan melewati rintangan yang sangat tidak mudah. Namun Flavio berhasil membawa mereka kembali ke markas, serta mendapatkan pula persediaan obat yang harus dibayar dengan kematian 5 rekannya. Kemudian saat malam hari, Senorita menemui Flavio untuk membantu menggantikan perbannya. Ia pun ditanya mengapa masih belum mempercayai mereka, padahal Flavio sudah menunjukkan bukti bahwa mereka serius ingin menolong orang-orang. Hal itu membuat Senorita menjawab bahwa dia tidak bisa hidup tenang sebelum kembali ke rumah dan mendapatkan pekerjaan tetap seperti impiannya. Keesokan harinya, para perawat mengetahui bahwa nama mereka ada dalam daftar pencarian orang. Berita tersebut membuat mereka sangat ingin pulang, kecuali Lin yang masih ingin berada di sini demi tugas kemanusiaan. Seketika Senorita pun berusaha menyadarkannya bahwa tidak ada yang tahu nasib mereka ke depannya yang mungkin saja akan dalam ancaman.
Akhirnya Lin setuju untuk ikut melarikan diri, dibantu oleh Ronaldo yang resmi membelot. Why is it you defecting, Ronaldo? Di saat yang bersamaan, mobil yang diisi Movelito dan ayahnya dihentikan oleh pihak polisi. Namun sang ayah tetap menerobosnya, hingga polisi itu dengan kejam langsung menembaknya. Tewasnya sang ayah lantas membuat Movelito melarikan diri dan menjadi sasaran penembakan berikutnya. Di sisi lain, kaburnya para perawat cepat disadari oleh pasukan gerilyawan. Mereka pun langsung menyisir tempat dengan mencari dari jejak yang tertinggal, sedangkan orang-orang yang mereka cari sudah berjalan cukup jauh, bahkan mulai menyeberangi laut dengan mencuri perahu milik nelayan. Waktu demi waktu bergulir hingga Flavio menemukan Movelito dalam kondisi tubuh yang penuh dengan darah. Bersamaan dengan itu, para perawat tiba di daerah Los Indios dan tiba-tiba dikepung oleh pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Garcia. Dia adalah pria yang selama ini menyamar dengan nama asli Mayor Dubey. Mereka dijebak oleh Ronaldo yang ternyata menjadi mata-mata bagi tentara pemerintah. Hilang sudah harapan mereka untuk pulang karena para perawat pasti akan ditahan. Selain itu, Dubey juga mengeluarkan perintah penangkapan bagi Ronaldo karena dia telah gagal memberikan informasi terkait penyerangan di Aganar. Ia pun harus menerima fakta pahit bahwa semua keluarganya telah dibantai. Tidak hanya itu saja, para perawat mengalami penderitaan yang jauh berkali lipat lebih kejam daripada di markas. Dari mulai dipaksa Dubey melakukan tindakan menjijikan, sampai dipenjara di tempat yang sempit sekaligus disiksa dengan uap yang panas. Keadaan itu membuat mereka menjebak para penjaga dengan berpura-pura sakit. Mereka juga bergerak menyelamatkan Ronaldo dan melucuti semua senjata milik tentara. Kemudian mereka menguncinya di dalam ruangan, lalu meninggalkan tempat itu dengan membakarnya. Ketika orang-orang mulai digegerkan dengan insiden kebakaran, mereka segera melarikan dirinya dengan menggunakan sebuah perahu. Dubey pun baru menyadari kepergian mereka, sehingga semua pasukan dikerahkan untuk melakukan pengejaran. Saat pagi menjelang, mereka sampai di pantai untuk mengembalikan perahu milik nelayan. Mereka pun beralih menggunakan sebuah mobil curian sampai kembali tiba di markas para gerilyawan yang tidak ada penghuninya. Mereka tidak bertemu dengan Flavio, melainkan berhadapan dengan pimpinan organisasi Congasiero. Di sisi lain, Dubey dalam perjalanan menuju ke markas bersama konvoi mobil yang berisi lebih dari 100 pasukan. Mereka bertujuan untuk melakukan penyergapan dan percaya bahwa serangannya kali ini pasti akan berhasil. Sementara itu, pasukan Congasiero tidak menyakiti para perawat seperti sebelumnya. Ia justru mengantarkan mereka ke tengah hutan untuk bergabung bersama para gerilyawan yang tersisa. Di situ pula Ronaldo memberitahu Flavio bahwa pimpinan tentara pemerintah adalah Garcia. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Kabar tersebut jelas baru diketahui oleh Flavio, sehingga ia menghukum Ronaldo atas semua kesalahannya. Pria itu harus diikat dan tidak diperbolehkan mengikuti pertempuran. Maka setelah mengetahui posisi mereka terancam, Flavio mulai menempatkan penembak jitu serta menyiapkan jebakan dari darat dan sungai. Sayangnya saat lusinan pasukan Dubey menyeberangi sungai dengan rakitnya, rombongan pertama menyadari adanya penembak di atas pohon sehingga semua rencana berujung gagal total. Can I trust you to use this? Hal tersebut membuat Su membebaskan ikatan Ronaldo karena posisi mereka semakin terhimpit. Mereka pun terus berbondong-bondong melakukan perlawanan sampai Ronaldo kalah ketika diserbu oleh 2 orang. Sementara itu, pasukan Congasiero berhasil merebut senapan mesin milik musuh.
Mereka membalik keadaan dengan serangan yang brutal sampai banyak musuh yang memutuskan menyerah. Bahkan saat Liu menarik mundur pasukannya, ia justru berakhir tumbang dengan sangat mengenaskan. Pertempuran ini membuat Flavio mendapatkan kepercayaan dari para perawat. Lin bahkan memutuskan untuk menetap di sana dan membiarkan ketiga temannya pulang. Ciao! Let's go, quick. Jadi begitulah kisah akhir dari perjuangan pasukan gerilyawan. Mereka mempertaruhkan waktu, tenaga, dan nyawa untuk menegakkan keadilan yang selama ini gagal diberikan oleh negara. Terlepas dari itu semua, mereka berhasil karena kerja keras para perawat yang sangat pemberani. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.